Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang ada di sorga. Oleh karena Engkau Allah yang begitu baik bagi kami, sepanjang hari Tuhan telah memberkati, sehingga kami boleh melakukan segala tugas tanggung jawab kami dengan baik. Dan pada malam hari ini sebelum kami beristirahat Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, yang kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, firman-Mu ini akan selalu mengajar kami untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepadamu. Oleh karena itu Bapa di sorga, ampunilah salah dan dosa kami, supaya kami selalu layak ada di hadapan-Mu. Berfirmanlah kepada kami saat ini, sebab sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19 firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang-orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Itulah firman Tuhan bagi kita yang berbahagia, ialah kita yang mendengarkan, yang merenungkan, bahkan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 19, saya memberikan tema sukacita dalam penderitaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu heran jikalau dalam hidup ini kamu mengalami penderitaan. Janganlah kamu takut ketika engkau harus menderita, karena itu adalah bagian dari ujian imanmu. Tetapi bersukacitalah dengan penderitaan itu, karena kamu akan memperoleh mahkota kemuliaan dari Tuhan. Janganlah sukacita dan rasa gembira hilang dari kehidupanmu ketika engkau mengalami penistaan karena namaku. Sebab lebih mulia hidupmu jika engkau menderita karena namaku, karena Yesus Kristus, dibandingkan ketika engkau menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Karena sesungguhnya Allah tidak berkenan akan perbuatan tersebut. Dan orang yang melakukan hal itu berarti dia belum mengenal Kristus dengan baik. Mas saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, maka dari itu, ketika engkau mengalami penderitaan,
Janganlah engkau berputus asa, tetapi tekunlah berdoa. Percayalah kepada Injil Kristus. Berbuat baiklah selalu, dan setialah kepada penciptamu. Maka pada waktunya nanti, jika penghakiman datang, jiwa kita bisa diselamatkan. Nah, itulah yang boleh disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita saat ini, supaya kita tetap tahan dan selalu berjuang, meskipun kita harus menderita, tapi yakin dan percaya bahwa penderitaan yang kita alami saat ini lebih besar sukacitanya ketika kita dilepaskan dari penderitaan. Tuhan selalu menolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami percaya dan kami meyakini di dalam Kristus Yesus, bahwa ketika kami mengalami penderitaan oleh karena nama-Mu, maka di balik semua itu, kami akan memperoleh mahkota kemuliaan. Biarlah itu menjadi kekuatan untuk kami tetap tegar kuat ketika kami menghadapi penderitaan oleh karena nama-Mu. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Kami berdoa untuk segala kehidupan yang kami lalui di tengah-tengah kesulitan oleh karena pandemi COVID-19 saat ini. Adalah bagian penderitaan yang harus kami jalani, tapi tidaklah mengurangi semangat dan sukacita kami untuk selalu bertekun dan bersekutu di dalam doa dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah anggota jemaat Tuhan yang selalu merenungkan firman ini siang dan malam, selalu mengalami keberkatan serta kekuatan dari Tuhan. Kalaupun pekerjaan yang harus dijalani ketika di rumah pun juga harus di luar rumah, biarlah Tuhan yang menjaga dan memelihara. Kami tetap berdoa Tuhan, untuk hidup dan kehidupan kami hari ini, besok dan seterusnya. Biarlah Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang mengalami sakit, yang berduka cita, yang mengalami tekanan hidup oleh karena kesulitan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi mereka, Engkau akan mencurahkan berkat-Mu, baik itu kesembuhan, kekuatan, pun juga solusi dari setiap persoalan yang dihadapi. Kami juga percaya Bapa di sorga, bahwa Engkau akan memulihkan keadaan kami kembali, bangsa dan negara kami. Bahkan Tuhan selalu memakai orang-orang untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami. Baik itu tenaga medis, Polri, TNI, media, para peneliti, pemerintah, bahkan siapapun yang terlibat. Biarlah hikmat dari Allah akan selalu dinyatakan, sehingga mereka tetap kuat untuk mengangkat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, supaya pada waktunya nanti kami boleh kembali beraktivitas secara normal tanpa lagi ada rasa takut dan rasa khawatir. Itulah yang menjadi pengharapan kami malam hari ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, jaga dan lindungilah kami, supaya kami melewati malam ini dengan penuh sukacita. Inilah kami yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.